Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pada pagi ini alhamdulillah kita mudah-mudahan kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita tentang ilmu tauhid. Kalau pada pembahasan yang lalu kita telah mengutarakan beberapa paham-paham dan aliran-aliran yang sesat yang tentunya bertentangan dengan akidah, kepercayaan yang dianut oleh para rasul, para nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat dan tabi'in. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bagaimana reaksi dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, reaksi para ulama terhadap aliran-aliran yang sesat tadi. Umpamanya Mu'tazilah kemarin yang mengatakan bahwa surga neraka itu tidak ada. Hadis-hadis Nabi juga sebenarnya tidak ada, tidak mereka pakai ya. Demikian juga mereka yang mengatakan bahwa tawasul dan berdoa itu dilarang katanya ya. Padahal para sahabat juga bahkan di zaman Rasulullah juga mereka bertawasul gitu ya. Artinya meminta keberkahan dari segala amal-amal yang pernah mereka katakan, mereka berbuat, dan juga meminta keberkahan dari Rasul, lalu ia bertawasul menyebut nama Rasul dan sebagainya. Itu katanya tidak boleh. Ada juga aliran yang seperti itu, seperti aliran Ibnu Taimiyah ya. Dan ziarah kubur juga katanya dilarang. Demikian juga istighosah, meminta doa, memohon kepada Allah dengan cara berjamaah bersama-sama itu juga katanya itu tidak benar katanya. Padahal semakin banyak jemaah, semakin banyak orang yang mengaminkan dan orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kemungkinan doa itu akan dikabulkan. Sehingga pendapat-pendapat mereka itu benar-benar mengacaukan ya ajaran Islam itu sendiri, dan juga kaum muslimin yang tidak mengerti agama mungkin bisa mengikuti apa yang mereka ajarkan tersebut. Sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat itu tadi, maka akhirnya pada abad ketiga Hijriyah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh dua orang ulama besar ya. Dua orang ulama besar itu ialah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nanti mereka berdua inilah yang menerangkan bagaimana sebenarnya Rasulullah itu dalam berkepercayaan atau beragama. Nah, ini dan bagaimana juga para sahabat yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tokoh tadi yakni Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian kedua Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini nama lengkap dari Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kalau orang Arab itu namanya itu sampai ke atas gitu ya. Sampai kepada niniknya itu mereka masih ingat. Kalau kita mungkin sudah ada yang tidak tahu lagi siapa nama datu kita, nama cicit kita, dan tatung kita terus ke atas itu ya. Nah,
Kalau mereka orang-orang Arab itu punya ingatan yang kuat, ya, punya nasab keturunan yang begitu terperinci sehingga namanya sampai beberapa tingkatan gitu ya. Seperti Nabi Muhammad SAW juga sebenarnya adalah juriyat keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Itu ada juriyatnya silsilah Rasulullah. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdul bin Abdul Talib, Abdul bin Qusay dan seterusnya bin Abdul Manaf dan lain-lain sampai mungkin ada 20-an ya silsilah itu. Itu nama lengkap beliau Abu Musa al-Asy'ari yang tadi datuknya itu daripada Abul Hasan ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah. Jadi beliau memang sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah atau Irak. Ya. Mungkin pada enggak mendengar Irak dulu dibom oleh Amerika ya. Di Irak sana tahun 260 Hijriah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah itu lama sekali ya, 100 tahun beliau wafat 632 bukan ya, tahun dalam sejarah ya, nanti ada kita lihat saya juga lupa juga, yakni 260 Hijriah beliau lahir ya, dan meninggal di Basrah pada tahun 324. Jadi usianya ada 64 tahun. Nah, 60 tahun inilah masa perjuangan beliau untuk menegakkan, meluruskan akidah yang sesat yang terjadi pada masa itu. Pada masa Abu Hasan al-Asy'ari masih muda, dia pernah belajar dengan ulama-ulama Mu'tazilah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jabai. Kaum Mu'tazilah saat itu berkembang pesat karena didukung oleh Daulah Abbasiyah. Di antaranya Khalifah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Kemudian juga pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Kemudian dilanjutkan lagi pada masa daulah atau pemerintahan Khalifah Al-Wasik ya. Al-Wasik tahun 227 Hijriah ya. Mereka adalah penganut paham Mu'tazilah yang guru-guru beliau tadi. Kemudian Imam Abu Hasan al-Asy'ari melihat bahwa banyak sekali paham kaum Mu'tazilah ini yang bertentangan dengan etikat dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan juga kepercayaan para sahabat, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka beliau bangkit menentang Mu'tazilah itu untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Sehingga muncullah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mulai saat itu beliau merumuskan dan menulis dalam kitab-kitabnya yang merumuskan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang menjadi rujukan pegangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempertahankan dan mengembangkan paham ini di penjuru dunia. Beliau terkenal Abu Hasan al-Asy'ari ini sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan ya, paham Mu'tazilah yang salah tadi. Nah, jadi ini besar sekali jasa beliau sampai kita sekarang ini mengikuti ajaran etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau perjuangkan ya untuk menyelamatkan kepercayaan umat manusia sedunia gitu ya.
Keistimewaan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam menegakkan paham Ahlussunnah wal Jamaah ialah dengan mengutamakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Namun juga beliau mempertimbangkan akal dan pikiran yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mendasarkan pikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dan membicarakan usuluddin dalam membicarakan agama, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan semalam dikatakan bahwa Mu'tazilah ini mengutamakan akal pikiran dan falsafah daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya apabila menurut akalnya baik, walaupun Quran melarang, walaupun Sunnah tidak membenarkan, maka mereka mengambil paham Mu'tazilah itu menurut akal mereka, itu yang mereka pegangi. Padahal akal kita ini sangat terbatas. Padahal apa yang dikatakan Allah, difirmankan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, itu adalah tuntunan yang sangat baik, sangat pasti kebenarannya. Siapa berpegang pada keduanya, dia tidak akan tersalah, dia tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Artinya kamu tidak akan sesat selama-lamanya dalam hidup ini selama berpegang kepada Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah. Nah, orang Mu'tazilah tidak, mereka mengutamakan akal. Kalau tidak cocok dengan akal, nah maka mereka tidak pakai, ya, tidak mereka laksanakan. Tapi kalau sesuai dengan akalnya, walaupun salah, dia ajarkan, dia fatwakan, dan dia lakukan dalam kehidupan beragama. Beberapa kitab karangan Abu Hasan al-Asy'ari yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin, kaum Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya adalah Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu ada 3 jilid, itu tebal gitu. Kemudian Maqalatul Islamiyah. Ada lagi kitabnya bernama Al-Mujas yang terdiri dari 3 jilid besar. Nah, setelah itu banyak lagi kitab-kitab lain dan lain-lainnya dan lain-lain. Itu diantara kitab-kitab besar yang menjadi rujukan referensi daripada kaum Ahlussunnah wal Jamaah atau mereka yang menegakkan agama sesuai dengan ajaran Rasul dan Al-Quran serta para sahabat tadi. Yang tentunya sekarang banyak baik masalah keimanan atau masalah ibadah, kaum Ahlussunnah Jamaah selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kemudian imam yang kedua yaitu bernama Imam Mansur al-Maturidi, yang nama lengkapnya ialah Muhammad bin Mahmud, yang lahir di desa di Samarkand yang bernama Maturidi. Dia meninggal tahun 333 Hijriah. Imam Mansur al-Maturidi berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci, mempertahankan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Abu Hasan al-Asy'ari. Juga banyak kitab-kitab beliau yang secara terperinci untuk mudah kita pelajari dalam mengikuti aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mungkin sampai di sini dulu, kita rehat sebentar dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada season berikutnya.